Oke, lumayan. Ada 48 orang. Kita mulai ya. Jadi kita itu minggu ini sasarannya apa? Minggu ini adalah teorema nilai rata-rata udah kita ya. Dan sifat simetri. Sifat simetri itu yang itu loh, yang apa? Kalau fungsi genap maka 2 kali, kalau fungsi ganjil nilainya 0. Kalau dari simetri di titik 0 batasnya juga ya. Jadi dari min 2 sampai 2, dari min A sampai plus A gitu ya, batas integrasinya. Kalau itu fungsi ganjil otomatis itu ya. Otomatis langsung nilainya 0. Boleh tidak dihitung, cuman bilang aja. Tapi kalau batasnya tidak simetri, misalnya batasnya dari 0 sampai 1, itu enggak simetri kan batasnya. Tidak memberi ruang untuk simetrinya fungsi gitu. Tapi kalau batasnya dari min 1 sampai 1, min 10 sampai 10, nah kalau fungsi ganjil tembak langsung boleh ya. Langsung tembak, langsung argumentasi. Itu pentingnya kita terlatih. Jadi nanti mungkin soalnya itu kelihatannya rumit gitu ya, dari min A sampai A gitu. Ini kalau kamu tekuni, oh ini kan fungsi ganjil, ya udah 0 gitu kan. Oh ini fungsi genap, ya udah 2 kalinya. Kayak gitu. Ya, jadi harus pintar-pintar itu untuk yang sifat simetris. Sekarang kita akan masuk ke integrasi numerik. Nah, ini dia. Ini asik banget ini. Ya, integrasi numerik itu cocok banget untuk Anda yang mau ke teknik informatik maupun teknik elektro, ya. Karena most of the time fungsi yang akan kita hitung itu integralnya atau apanya itu tidak bisa dihitung secara analitik, tapi harus dihitung dengan komputer. Jadi perhitungan dengan komputer itu teramat penting ya. Kita akan belajar dari catatannya Pak Warsoma ini. Kita sudah mulai akan belajar ya. Kita akan menghitung dari A sampai B ya. Kemudian kalau fungsinya sederhana, anti turunannya mudah ya gampang ini ngitungnya ya. Ini yang kamu pelajari waktu SMA barangkali ya. Waktu SMA kan kamu udah belajar menghitung integral tentu ya, yang diintegralkan gampang, tinggal disubstitusi segala. Tapi Anda tidak begitu menghayati kalau matematika kayak gitu ngapain sih ya, gitu-gitu aja gitu kan. Nah itulah mungkin yang membuat Anda tidak masuk ke prodi matematik karena nganggapnya sudah pol matematiknya, padahal kan enggak ya. Kita akan menghadapi fungsi yang rumit ya. Fungsi yang rumit yang anti turunannya sukar ditemukan. Nah ini kita akan pakai numerik, pakai metode numerik kita ya. Dan kita sudah mulai punya bekal untuk melakukan metode numerik itu ya. Jadi kalau untuk metode numerik itu kita modal kita yang utama. Oh, ini ada yang ketiga. Yang ketiga ini cuma lihat-lihat tabel, tapi itu zaman dulu itu. Kalau udah ada komputer masa sih masih pakai tabel gitulah ya. Itu zaman dulu pakai tabel itu. Jadi zaman dulu itu sebelum ada kalkulator itu ada namanya slide rule. Slide rule itu alat penggaris tapi bisa dimaju mundurkan gitu ya, ke kiri ke kanan penggarisnya itu sampai ketemu angka tertentu. Jadi kalau kita mau menghitung log 2,5 misalkan, nah itu pakai penggaris slide rule itu bisa, tapi ya tidak akurat, cuman tergantung dari mata kita melihat itu berapa gitu loh ya. Zaman dulu kayak gitu. Jadi zaman dulu itu yang namanya teknik sipil ataupun elektro itu modalnya itu adalah slide rule. Begitu keluar kalkulator itu slide rule langsung tidak kepake ya, langsung pakai kalkulator. Nah begitu ada PC, ada laptop, ya sudah kalkulator itu
Kalau untuk urusan numerik kayak gini sudah bukan tempatnya lagi, ya harus pakai komputer. Dan untuk seterusnya kita akan tergantung pada komputer. Pak, kalau pakai komputer kan udah dibikin orang nanti kan orang jadi nggak belajar kalkulus. Siapa bilang nggak belajar kalkulus? Kalau kamu nggak belajar kalkulus ya kamu nggak akan bisa kemana-mana. Kayak gitu aja, ya. Yang pakai kalkulator, pakai komputer itu kan untuk bidang tertentu aja. Tapi di bidang-bidang yang lain kan kamu pakai analitik, bukan kalkulator, ya. Nah, disinilah kamu akan melihat bagaimana pelajaran matematik di perguruan tinggi itu sebagian besar bukan pelajaran menghitung, ya, bukan pelajaran menghitung. Pelajarannya adalah menganalisa, gitu kan ya. Coba aja kamu lihat tutorialnya ada menghitungnya, tapi itu kan menghitungnya itu tidak mendominasi sekali. Nah, khusus untuk kuliah kita kali ini yaitu numerik itu memang isinya urusan menghitung itu. Tapi jangan Anda bayangkan bahwa matematik itu hanya itu gitu loh. Ya, matematik itu lebih dari itu. Sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kebutuhan kita itu terpenuhi oleh integral Riemann. Coba kamu belajar matematika keuangan. Integral Riemann itu nggak bisa di matematika keuangan, ya. Nah, seperti itu. Jadi harus didefinisikan integral yang lain lagi yang cocok untuk matematika keuangan itu, dan itu lebih lanjut ilmunya. Lebih lanjut dalam arti tidak diajarkan di S1. Ya gitu loh ya. Diajarkannya di S2 formalnya. Kalau itu pelajaran matematik. Jadi namanya ada integral Lebesgue namanya. Integral Lebesgue itu baru diajarkan nanti di tingkat tingkat S2 gitu loh. Ya, padahal matematika keuangan itu butuh integral Lebesgue. Nah, gimana dong? Karena S1 gimana? Kalau saya ngajar, ya saya ajari integral Lebesgue-nya. Ya, apa boleh buat? Karena saya butuh. Jadi, hampir sepertiga semester itu saya membangun prasarana matematiknya dulu. Ya, saya definisikan integralnya itu demikian rupa. Ya, kalau itu sudah, baru saya masuk ke matematika keuangannya. Jadi, sepertiga kuliah itu isinya membangun matematiknya, kemudian 2/3 itu baru masuk ke wilayah keuangannya. Seperti itu. Nah, kalau Anda terbiasa dengan integral Riemann, itu penjumlahan, limit, itu belajar integral Lebesgue itu relatif gampang nantinya. Ya, jadi modal Anda untuk masuki wilayah ilmu yang baru itu jadi terbuka ketika Anda tidak mengabaikan apa yang seharusnya Anda jalani di kuliah, ya, di kuliah ini. Ya, jangan sampai Anda cari cara cepatnya gimana sih, jangan gitu. Ya, cara cepatnya itu ya kamu latihan. Ya, ya ada sih aku dengar ada mahasiswa yang apa-apa harus ditungguin oleh tutor gitu ya untuk belajar sedikit. Ya mungkin itu karena pengaruh waktu SMA-nya begitu. Tapi kalau waktu SMA-nya dia sudah mandiri, maka di perguruan tinggi juga mandiri. Jadi memang berkelanjutan. Kalau kita nggak punya kemandirian itu berkelanjutan. Ya, butuh tutor, terus ya apa boleh buat. Kalau itu harus dijalani, ya jalani aja. Ya, asalkan nantinya kamu bisa mandiri ya bagus juga. Ya, asal tujuan utamanya kamu harus bisa mandiri dalam arti satu ketika kan nggak ada tutor lagi gitu loh. Ya, ketika Anda harus katakanlah belajar di suatu bidang yang nggak ada tutornya. Ya, saya dulu ketika belajar ilmu ekonomi itu ada orang Amerika dekati saya, teman sekelas ini, ya, dan minta tolong supaya saya ngasih kursus matematik ke dia gitu. Enggak lah, saya nggak mau, karena itu kan hubungannya hubungan berbayar kan ya, bukan hubungan sukarela. Saya ajari kalau saya punya waktu, dia pingin saya itu punya waktu untuk dia gitu, karena itu dia bersedia bayar ke saya. Tapi kan enggak lah, kalau waktu saya akan diambil di booking kayak gitu, nanti saya nggak bisa ngerjain PR saya gitu loh ya. Saya nggak maunya itu bukan karena apa, karena saya masih membutuhkan
tingkat 1 kan nanti ada ujian comprehension kan tahun pertama. Itu saya harus lulus, kalau enggak dipecat keluar dari S3. Ya, jadi sebagian besar mahasiswa S3 nggak lulus di sana itu karena nggak lulus qualifying exam namanya, ya, ujian kualifikasi. Nah, saya butuh mempersiapkan diri untuk ujian kualifikasi. Jadi tawaran akan ada uang, saya ngajari orang, tapi dia minta komitmen waktu untuk ngajari dia, itu dia, ya, itu dia. Kalau cuma ngajari ya casual gitu ya, sebisanya waktu saya ya, saya mau aja nggak usah dibayar juga. Tapi kalau dia booking waktu saya untuk supaya saya ngajari dia, ya aduh, saya sendiri masih butuh waktu gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kalau kebetulan Anda terbiasa tergantung pada orang lain, ya akan seperti itu nantinya di level S3 pun kamu mesti nyarinya orang akan yang. Tapi kalau kamu dari awal mulai dari sini lah, mulai dari S1 itu usaha keras. Ya mula-mula pakai tutor boleh, tapi sambil kamu menanamkan sifat kemandirianmu itu. Cari-cari soal sendiri yang nggak dibahas oleh tutor, kayak gitulah. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi kita sekarang akan belajar numerik ya. Pertama-tama kita akan ada 3 cara ini ya. Ada 3 cara ya, pakai Riemann, kemudian akan ada pakai metode Trebesius, kemudian akan pakai metode Simpson atau parabola. Nah, di metode ini yang akan sudah Anda pelajari itu yang pertama ya, persegi panjang. Jadi pendekatannya itu sesuai dengan ini aja, bahwa kalau partisinya itu sedemikian halusnya, artinya kalau kita disuruh mengintegralkan dari 0 sampai 1, maka mula-mula kan saya bikin partisinya itu cuma antara 0 dan 1 itu saya pecah menjadi 2. Gitu kan misalkan ya. Setelah itu saya pecah menjadi 4. Ya. Dan saya pecah menjadi habis 4 berapa? 16. Kemudian 32. Habis 32 berapa? 64. Kayak gitu terus lah, kelipatan 2 gitulah ya. 2 pangkat gitu. Ya. Itu memang angka angka yang enak lah genap itu untuk main-main dengan integral tentu ya, daripada ganjil. Tapi kalau pakai komputer it doesn't matter lah, mau genap atau mau ganjil. Nanti akan kita lihat mana dari ketiga ini yang bagus hasilnya. Tentu tergantung dari bentuk kurva yang mau dihitung integralnya itu. Kalau kurvanya itu cuma garis lurus, ya mungkin apa aja bolehlah, semuanya cepat juga kali. Tapi kalau kurvanya itu bengkok-bengkok, nggak karu-karuan gitu ya, mungkin yang paling bagus itu yang metode Simpson barangkali ya. Nanti kita lihat ya, Nanti kita akan pakai komputer nih. Anda kan sudah belajar Python ya, belajar Python nggak? Atau belajar Java atau belajar C Anda di tingkat 1? Halo? Anda belajar Python atau belajar Java? Python, Pak. Python. Ya, Python. Bukan Python. Python itu kepahitan gitu loh, merasa pahit lidahnya. Python. Python ya. Saya dulunya Python, tapi setelah lihat YouTube orang pada ngomong Python, ya udah Python ya. Oke. Nah, ini yang Riemann kan Anda sudah tahu, ini ada selang AB. Nah, kalau Anda masih belajar mandiri, ya, belajar berdiri sendiri, AB itu jangan dibiarkan AB. Ya, pilih yang paling gampang. Apa? 1, 2, boleh. Hanya 1, B-nya 2. Mau 01 lebih gampang lagi. Nah, 01 gitu ya. Jadi A-nya 0, B-nya 1. Kayak gitu. Ya. Sehingga ketika kita akan bikin partisi sebanyak N, ya, jadi selang AB-nya itu akan kita cacah-cacah gitulah ya. Selangnya. Kalau antara 0 dan 1 itu kita cacah menjadi 5 misalkan jadi 0,2 dibagi 5 kan 0,2 kan ya.
0,2. Habis 0,2 berapa? 0,4. Habis 0,4 berapa? 0,6. Kemudian 0,8, kemudian 1. Nah, itu kalau dibagi 5 ya. Dibagi 5 selang gitu ya. Dari 0 sampai 0,2 itu satu selang. Dari 0,2 sampai 0,4 itu satu selang lagi. Dari 0,4 ke 0,6 itu satu selang. Dari 0,6 ke 0,8 itu satu selang. Dari 0,8 ke 1 itu satu selang. Jadi ada 5 selang. Kayak gitu ya. Jadi kamu bayangkan ini itu titik nolnya kayak gitulah ya. Misalkan ya. Misalkan ini akan kamu ambil ini 0, ini 1. Oke. Kemudian N-nya berapa? N-nya 5 tadi ya. Maka X0 kita itu adalah 0, B kita itu adalah 1 gitu kan ya. Nah, X1-nya jadi gimana? Ya tadi yang saya bilang 0,2 tadi ya. Terus 0,2, 0,4, 0,6, ini 0,8 ini ya. Ini 0,8 yang paling akhir itu adalah 1. Nah, kayak gitu ya. Jadi 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ya. Nah, lebar selangnya itu akan saya sebut delta X aja lah ya. Ini boleh pakai H tapi terlalu banyak notasi kalau kamu. Ini cukuplah delta X. Delta X itu artinya dari satu X ke X yang lain gitu loh ya. Ini kan ada X, ini ada X yang lain. Jadi dari X0 ke X1 itu delta X yang ke-1 ya. Kita noleh ke kanan kan ya. Dari X1 ke X2 itu delta X2 sampai akhirnya adalah delta XN ya, kayak gitu ya. Jadi kalau ada N-nya itu 5 ya kamu akan punya 5 buah selang kayak gitu ya. Oke. Nah, lebarnya juga B-nya 1, A-nya 0, jadi 1 dibagi 5 ya. 1 dibagi 5 itu artinya 0,2 gitu. Jadi lebarnya itu 0,2 terus seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi dari sini ini misalkan titik nolnya ya. Kemudian ini 0,2. Habis itu 0,4 dan seterusnya ya sampai yang terakhir ya. Aduh, ini kok masih pakai H lagi ya. Enaknya pakai delta X lah ya, karena akan terkait dengan integral fx dx gitu loh. Integral dari 01 fx dx itu kan nantinya ya. Saya lebih suka pakai x dx ya, delta x daripada pakai h karena ada kaitannya dengan Riemann sum. Riemann sum itu apa? Nilai fungsinya dikalikan delta x. Itu kan luas 4 persegi panjang namanya ya. Nilai fungsinya kalau kita ngambil yang kanan ya, nilai fungsinya ya, ini nilai fungsinya dikalikan dengan x, delta x gitu loh. Itu kan jadi luas ini kan. Aduh, nggak bisa-bisa nih. Kalau mau pakai yang garis kan suka mau mati gitu ya. Coba lagi. Kok bisa ya? Ini adalah mati dulu ya. Janganlah ya. Khawatir saya. Nanti repot lah. Udahlah, pokoknya ngerti aja lah ya. Jadi ini anunya, alasnya ini lebarnya, ini panjangnya itu panjang kali lebar ya, atau alas kali tinggi gitu loh untuk menghitung 4 persegi panjang yang hijau ini ya. Yang hijau ini kalau ini ngambilnya dari kiri ini ya. Kalau saya sukanya ngambil dari kanan karena ngitung komputernya lebih gampang. Menghitung komputernya lebih gampang kalau nilainya diambil. Jadi untuk selang antara X0 X1 itu ngambilnya dari atas ini nih. Tarik ke sini. Jeder gitu loh ya. Untuk yang selang kedua ini ngambilnya dari sini nih. Tarik ke kiri. Jeder kayak gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Sama aja lah ya. Mau ngambil dari kanan maupun dari kiri ya. Kalau ini memang ada tulisannya nih dari kiri gitu loh ya. Aduh. Terus segera ganti yang stabilo. Ya, kalau yang stabilo aman ini ya. Dari kiri. Oke. Nah, kalau yang dari kanan, nah ini favorit saya yang dari kanan ya. Karena nanti saya akan mengajarkannya pakai komputer ya sebelah kanan itu. Ya. Oke. Jadi ini kalau ini tengah. Mau pakai tengah enggak ya nanti ya? Terserah aja lah. Tengah itu kan cuma dirata-ratakan aja ininya, ya. Oke. Nah, ini kita akan coba menghitung ini loh, ya. Ini soal latihan. Terapkan metode LRS atau RRS gitulah ya. Riemann sum
dari kanan, ya, right Riemann sum gitu. RRS itu right Riemann sum ya. Ini favorit saya, right Riemann sum ya. Saya nggak mau terlalu banyak membahas yang ini maupun yang ini, walaupun sama aja. Dan Anda udah ngeliat bahwa itu sama aja. Kalau N-nya itu menuju juta hingga. Ya, menuju juta hingga itu berapa, Pak? Juta? Boleh 100.000? Boleh 10.000? Boleh 1.000? Boleh. Nanti kita lihat ya. Tapi ini kan dilihatnya. Ini belum ada hasilnya ya ini ya. Ya, ini belum ada hasilnya. Oke. Ya, sementara kalau dihitung bisa nggak ngitung ini? Ya, ngitung ini yang itunya enggak ada. Yang apa? Yang anti turunannya kamu belum belajar. Oke, kalau anti turunannya belum belajar, cari contoh soal yang ada anti turunannya. Oke, saya bawa Anda ke mana? Saya bawa Anda ke sini, ya. Anda akan saya bawa ke sini. Ini dia, ya. Sudah kelihatan belum? Jadi kita akan menghitung luas. Pak, belum, Pak. Kenapa? Masih di slide yang soalnya aja. Oh. Sekarang udah? Belum. Halo? Belum, Pak. Di saya udah, Pak. Ada yang sudah, ada yang Saya belum? udah, Pak. Di saya juga udah, Pak. Udah. Oh, Udah, siapa Pak, belum? barusan. Oh, udah ya. Oke. Aduh, berdebar-debar saya kalau rasanya dari tadi itu saya share screen-nya itu share screen yang apa? Yang screen-nya yang di-share bukan pilihan bukan pilihan screen tertentu. Oke. Jadi sekarang kita akan pindah, kita akan menghitung x kuadrat dx ya. Kalau digambar gambarnya kayak gini nih. Nah, ya. Kan bukan garis lurus ini kuadrat kok ya. Ini kuadrat nih. Jadi ini agak patah-patah ini ya. Gambarnya agak patah-patah. Kalau diperhalus bisa ya. Ini gambarnya agak patah. Nah, ini yang tadi saya bilang dari 0 sampai 1 itu saya cacah menjadi 5 selang. Nah, ini dia ya. Ini ada 0,2, ada 0,4, 0,8, 0,8, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Itulah ya. Nah, kalau saya mengambil dari kanan, maka di selang yang pertama ini panjangnya berapa? Delta X-nya adalah 0,2. Ya, ini semua delta X-nya 0,2 nih. Semua lebarnya adalah 0,2. Ya. Jadi itu nanti untuk bagian dari Riemann sum kita itu tadi, fx dx kan Riemann sum itu, masih ingat nggak? Riemann sum itu fx dx kemudian dijumlahkan untuk masing tiap selang, ya. Jadi ini selang yang pertama. Efeknya berapa? Kalau saya ngambil ke kanan maka ini dia. Ini berapa? Ya 0,2 dikuadratkan. 0,04. Nah, kayak gitu ya. 0,0. Betul ya? 0,2 dikuadratkan 0,04. Ya, betul. Kemudian ini 0,4. Ini adalah 0,16 nantinya kalau dikuadratkan. Gitulah ya. 0,6, 0,36 gitu kan. 0,8, 0,64. 1, ya 1 gitu. Ya. Ini nanti 0,2 dikuadratkan 0,04 dikalikan dengan lebarnya ini. Lebarnya ini tadi 0,2. Jadi fx-nya itu adalah 0,04, kemudian dx-nya 0,02. dx-nya semuanya 0,02, ya. Oke, jadi lihat di sini. Ini caranya bikin fungsinya. Anda sudah belajar lambda belum? Waktu di kuliah Python? Sudah belajar lambda belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Ini Pak. tak ajari. Jadi ini itu, ya, ini itu sama aja dengan def fx x kayak gitu, ya. Di mana x-nya itu adalah 2, kemudian return, oh ini langsung return, ya. Seperti ini, ya. Jadi fx lambda ini itu dengan ini itu sama aja. Cuman saya seneng yang atas itu cuma sebaris gitu loh. Ini juga dibikin sebaris bisa kok Pak. Ini dibikin sebaris juga
juga bisa. Ayo mau gimana? Enggak, tapi saya sudah kebiasaan. Jadi nanti manggilnya ini adalah fx gitu loh ya. Manggilnya fx kayak gini loh. fxx gitu. Saya panggil gitu ya. Jadi nggak usah heran ya dengan lambda, karena nantinya kamu akan berterima kasih sekali ada fungsi kecil yang namanya lambda itu, karena nanti di dalam algoritma yang rumit itu bikin fungsi itu tanggung nih, manggilnya cuma sekali kok ya, langsung aja selipkan lambdanya, jeder kayak gitu ya, lambdanya langsung diselipkan, tiba-tiba Anda sudah bisa mendapatkan hasilnya seperti itu ya. Oke, jadi lambda ini memudahkan. Jadi ini sebetulnya pendefinisian fungsi, fungsinya namanya fx gitu loh ya. Atau nggak usah pakai fx ya. F aja apa? Nah, F aja juga boleh ya. F aja juga boleh. Saya tidak keberatan apa-apa. Ya. F saja Bu. Boleh. Nah, kita sebut sebagai F saja. Oke. Nah, kemudian kita definisikan integralnya itu mulai dari A sampai B. Nah, ini umum jadinya, yaitu dari 1 sampai dari 0 sampai 1. Kemudian N-nya, berapa banyak kamu akan bikin partisinya dalam selang 01 itu, saya sebut N-nya itu 5. Gitu ya. Jadi mau saya cacah menjadi 5 selang, ini dia ya. Saya cacah menjadi 5 interval. Seperti itu ya. Oke, sehingga nantinya ini delta X yang pertama. Ya, ini delta X yang kedua. Ini delta X yang ketiga, ini delta X yang keempat, ini delta X yang kelima. Nah, jadi delta X yang pertama ini kan jadi 0,2 nilai fungsinya berapa. Nah, kalau 0,4 ini apa Pak? 0,4 itu adalah 2 kali delta X. Delta X yang kedua. Ya, ini kan panjangnya delta X, ini delta X. Jadi delta X tambah delta X itu kan 2 delta X. 2 delta X itu 0,4. 3 delta X itu 0,6. 4 delta X itu 0,8. 5 delta X itu adalah 1. Gitu loh ya. Jadi jangan bingung kalau ada perkalian delta X. Itu maksudnya mau merujuk ke angka ini. Nanti kalau ini dipanggil F-nya, akan keluar 0,04 yang tadi saya bilang itu. Kalau ini dipanggil F-nya, dia akan keluar 0,16 dan seterusnya. Ya, jadi di sini delta X-nya saya definisikan adalah batas integral atas dikurangi batas integral bawah, saya bagi dengan N-nya itu 5. Nah, ya jadi ini 1 kurangi 0 dibagi 5, ya 1/5 jadinya. Ya, ini itu sebesar 1/5. Nah, ini itu apa? Nah, ini partisinya ini. Ya, cuman kalau di Python itu kan yang terakhir nggak disebut yang N-nya. Kalau ini tak biarkan N aja, nanti cuma 4 yang dibikin. Ya, saya bikinnya 5. Ya, jadi harus saya tambah 1. Nah, ya. Oke. Ini line space ini nanti sebentar lagi saya terangkan. Nah, ini kalau saya print, ya, ini yang saya print itu dari bukan dari 0, tapi mulai dari sini. Yang saya print itu mulai dari 02, 04, 06, 08, 10. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari 0 karena saya akan ngitung dari limansam yang kanan. Oke. Ya. X-nya sudah. Ini saya tinggal minta tolong diprintkan ya. Oke, saya printkan. Kemudian tolong diprintkan fx-nya ya. Fx itu apa? Ya, F diisikan dengan X gitu loh. Ya. Ini namanya F. Ya, fungsinya namanya F aja kan sekarang. Tapi kan saya F-nya itu nanti akan dimasukin oleh X ini kan, seperti ini loh. Ini F dimasukin oleh X sehingga saya kasih nama Fx gitu loh. Ya, sedangkan Dx itu adalah 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 kayak gitu loh ya. 0,2, 0,2 terus. Oke. Kalau sudah tahu, maka sekarang Anda akan melihatnya begini. Ya. Akan melihatnya print X-nya itu ini dia. Ini ya X-nya nih, ya. Aduh kok nggak dikasih nama sih, ya. Ini X yang ada tidak mulai dari 0, tapi mulainya dari 1. Nah, ini kan mulainya dari 1 nih. Ini dia, ya. Kalau mulainya dari 0 kan, kalau itunya mulainya dari 0, indeksnya, maka mulainya dari suku yang paling kiri gitu kan. Tapi saya maunya suku yang kanan.
Suku yang kanan itu yang mana sih? Ya, kalau ini ada suku kiri, ini suku kanan, yang saya ambil suku kanan. Ini, nah ini itu X1 ini. Yang ini X0 kan? Ya, ini X1 sudah. Ya, sama dengan gambarnya Pak Warso, ada 0 dan ada 0 dan ada 0 dan ada 1 kayak gitulah ya. Mana-mana ininya. Aduh, kok nggak kelihatan sih? Ya ini sebetulnya. Ya, sebetulnya dari sini cukuplah. Ya, dari sini cukuplah ya. Ini ada X0, ya. Kemudian ada X1. Lah, X0 kita itu adalah 0 gitu loh. Itu yang tidak saya panggil. Karena saya ingin menghitung ketinggiannya. Ya, jadi strategi saya itu ini untuk menghitung mana? Ini itu untuk menghitung ketinggiannya nanti. Oke, karena itu ketika saya menghitung efeknya, saya juga mulainya dari X1. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini dia. Ini X-nya ada 0,2, 0,4, 0,6, ya, 0,8, 10, gitulah ya. Kemudian efeknya, lah 0,2 dikuadratkan. Itu kan jadi 0,04. Yang tadi saya bilang tuh, 0,4 dikuadratkan. Ini menjadi 0,16. 0,6 dikuadratkan. Ini menjadi 0,36. 8 dikuadratkan 0,64. 1 dikuadratkan tetap sama dengan 1. Nah, dx-nya semua 0,2 nih. Dx-nya loh, ya. Dx-nya semua 0,2. Nah, ya. Dx-nya sama dengan 0,2. Nah, sekarang integral Riemann itu apa? Integral Riemann itu kan lebar kali alas kali tinggi atau lebar kali panjang gitu kan, panjang kali lebar, ya. Nah, lebarnya itu kan yang ini. Lebarnya itu kan yang ini. Ini lebarnya, ya. Nantinya kan tugas kita adalah lebar kalikan panjang. Lebar kalikan panjang. Kayak gitu kan? Lebar kalikan panjang atau panjang kali lebar lah ya, panjang kali lebar. Fx kali dx. Fx kali dx. Fx kali dx. Nah, itu kalau saya kumpulkan, ini dia. Ya, ini Fx kali dx. Ya, ini ada indeks 1. Ini kan mulainya dari 1 ini. Mulainya dari 1 sampai n plus 1 kan ya. 1 kali dx, itu kan Fx yang sisi kanan. Misalkan I sama dengan 1. Itu berarti kan selang yang pertama. Ya, saya ambil yang kanannya. Yang kanannya kan 1 kalikan dx kan jadinya, ya. 1 kali dx itu berarti di titik 0,2. Nanti kalau I-nya sama dengan 2, ini akan menjadi 2 kalikan 0,2 jadi 0,4, gitu kan? Ya, jadi 0,4 dan seterusnya. Kayak gitu, ya. Oke, karena itu Anda akan melihat ini itu adalah nantinya itu adalah komponen dari Riemann sum kita. Ini akan kita sebut partisinya itu. Ya, ini adalah ruas 4 persegi panjang yang ini loh, ruas 4 persegi panjang yang ini. Yang ini loh. Ini luas yang hijau-hijau ini. Atau kalau yang punya saya yang ini, yang hijau yang ini, luas yang hijau ini. Tambah luas yang hijau ini. Tambah luas yang hijau ini. Tambah luas yang hijau ini terus dijumlahkan. Ya. Oke. Oke, ya. Jadi ini yang hijau ini itu. Yang hijau ini dibikinnya dengan, nah Anda sudah tahu teknik kayak gini enggak? Ini kan kalau Anda belajar, ya, ini namanya list gitu kan ya, ketika Anda belajar Python, tapi ketika di list itu ada looping kayak gini, ya, ada looping ini di dalam list. Jadi tak suruh hitunglah ini, ya. Berdasarkan apa ngitungnya? Kita kan ngitungnya bergerak ke kanan kan, sebanyak I gitu loh, ya, bergerak ke kanan sebanyak range ini. Mulai dari ini kan interval yang ke-1, interval yang kedua, interval yang ketiga, interval yang keempat, interval yang kelima gitu kan. Ini kan sampai kelima ini nanti. Dari 1 sampai 5 gitu. Ya. Jadi ini tuh nantinya adalah komponen dari Riemann sum. Nah, kalau ini saya sum, ya, partisinya itu saya sum, itu namanya Riemann sum. Ya. Jadi kalau ini saya sum partisinya tadi itu, maka ini format aja ya. Sampai sini itu format. Ini kalau saya hilangkan nggak apa-apa, ya. Tapi biar rapi. Oke, jadi ceritanya itu begini. Ini X-nya saya bikin dulu, ya. Tapi yang saya tampilkan mulai dari tidak dari 0, tapi mulai dari dx yang pertama, gitulah ya. Delta X yang pertama. Kemudian
setelah X-nya saya bikin, saya hitung nilai fungsinya, yaitu 0,2 dikuadratkan, 0,4 dikuadratkan, 0,6 dikuadratkan, 0,8 dikuadratkan, kayak gitu kan. Dx-nya selalu 0,2. Ya. Di partisinya itu, partisi itu kan bagian dari Riemann sum-nya itu adalah fx kali dx, yaitu ini 0,08. Ya, 0,008 itu adalah hasil dari fx kali dx. Ini juga fx kali dx itu 0,32. Ini fx kali dx 0,072. Ini fx kali dx 0,128. Fx kali dx 0,2. Ini kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah Riemann sum. Ya, integral ini itu sama dengan berapa ini? Ada yang tahu? Integral, ya ini kan harusnya sepertiga X pangkat 3 kan ya. Kemudian masukkan nilai 1. Ya, sepertiga. Yang nolnya ya 0. Jadi ini harusnya sama dengan sepertiga, persis sepertiga. Tapi kalau kita hitung dengan Riemann sum, harusnya kan 0,3 ini. Ya, 0,333 sepertiga. Tapi kok 0,44 ya nggak bagus dong, Mbak. Ya kalau nggak bagus ditingkatkan. Tingkatkan menjadi 2 kali lipat, misalkan jadi 10. Ya. Selangnya sekarang lebarnya adalah 0,1. Ya. Nah, ini dia. Selangnya adalah lebarnya adalah 0,1, 0,2, 0,3 ya. Seperti itu sampai 1 gitu loh, ya. Nah, 0,1 saya kuadratkan itu 0,01, 0,2 dikuadratkan 0,04. Itu efeknya kan? Karena saya ngambil yang kanan, karena yang kirinya ini apa? Yang kiri ini kan 0 ini, sebelah kirinya dia kan 0. Ya, selang pertama itu antara 0 sampai 0,1 gitu loh. Selang kedua itu antara 0,1 sampai 0,2 kayak gitu, ya. Nah, ini saya perlukan karena saya mau menghitung nilai fungsinya, ya. Nah, kalikan dengan dx-nya itu akan menghasilkan setiap partisinya itu. Luas untuk tiap partisinya itu adalah ini dia. Ini kalau saya sum 0,38. Oh, mulai ada tanda-tanda bahwa tadinya kan 0,4 ya, 0,448 apa tadi, ya. Sekarang menjadi 0,350. Itu baru 10. Yang 5 tadi gimana yang 5? Yang 5 adalah 440, ya. Begitu saya ubah menjadi 10, ya. Menjadi 10, ini langsung menjadi 0,3850. Nah, kalau 15 gimana, Pak? 15 ya masih masuk akal lah. Ditanya 15 ya. Ininya udah mulai mendekati lagi. Semakin mendekati 0,33. Tapi ininya jadi kebanyakan untuk dilihat ya. Kalau itu ini mau tak matiin dulu nih. Nah, ya. Mau saya matiin dulu print out-nya itu. Caranya matikan ini kemudian di Ctrl slash gitu. Ya. Yang ini juga print yang ini juga mau saya matiin dulu. Sehingga yang dihitung adalah sum-nya aja. Lihat nih sum-nya aja yang dihitung 3674. Kalau ini saya hitung menjadi 25 misalkan, ya. Saya bikin menjadi 25, ya semakin bagus. 0,3 berapa? 35, ya. Kalau 50 gimana? Double kan. Wih, 34, ya. Sudah mulai mendekat. Kalau 150 ya semakin bagus lagi 3 kali lipat. Nah, mulai muncul angka 0,33. Ya. Kalau 250 share. Yang tadi 0,336 sekarang menjadi 335. Kalau 500 gimana? Ya, jadi kalau pakai komputer tuh seenak kayak gini loh, ya. Ininya sama. Ininya apa namanya? Python-nya itu code-nya itu masih sama aja, cuman yang diganti n-nya aja, ya kan? Ke bawahnya itu masih sama. Ini kalau 500 0,334, kalau 1500 jeder, wush, semakin bagus, ya. 0,33, harusnya kan 0,3333. Kalau saya tingkatkan 2500 gimana? Hampir 2 kali lipatnya ini. Mulai dari 7 menjadi, ini Pak, kurang akurasinya kurang, ya saya tambah kalau mau, ya. Ini saya menjadikan 7, sininya 8 misalkan, ya. Ininya jadi gimana? Oh, belum ya. Belum memperlihatkan ininya, apa namanya? Oke, kita naikkan menjadi 5.000. Nah, ya. 0,334, ya. 0,334. Oke, jadi itu apa namanya?
Kalau 5.000 sudah, kalau 50.000 gimana, Pak? 50.000 itu cetek. Agak mikir sebentar rupanya, ya. Link space is not defined. Ya, NP ini. 0,33. Ya, asik sekali. Oh, aku sorry ya, ini itu bukan urusan ini. Bukan urusan format. Formatnya ada di sini, ya. Saya ingin sampai 7 misalkan. Nah, itu dia. Ya. Oh, ternyata 50.000 belum masih akurasinya baru 1 2 3 4. Digit kelima masih salah, ya. Jadi ini akurasinya sampai 4 digit namanya, ya. Jadi 4 digitnya sudah akurat. Ya tingkatkan lagi, ya. Jadi 150 misalkan. Ceder. Nah, ini sekarang 5 digit akurat ini. Digit yang ke-6 tidak akurat. Tambah 0 lagi aja. Tambah 0 itu berarti jadi berapa? 1,5 juta ya. Aduh, kok jadi banyak ya? Ya biarin aja, ya. Biarin aja. Tuh lihat. Semakin akurat, semakin akurat, semakin akurat. Tapi yang konservatifnya berapa sih, Pak? Konservatifnya mungkin 1.000 aja cukup. Ya. 1.000 aja cukup. Asalkan ininya digitnya cuma sampai 4, maka Anda akan melihat itu lumayan. Nah, kalau mau agak ini lagi ya 10.000, udah 3334 itu 10.000 ya. Kalau jadikan 2.000 gimana, Pak? 2.500 gimana? Kalau keluar 33 semua, aku akan berhenti. Ya, rupanya harus 50.000 kali ya. 50.000 udah keluar 3333. Nah, kayak gitu ya. Tadi 25.000 belum ya? 25.000 belum. 35.000? Wah, 35.000 udah ya, sudah sampai segitu. Ya. Jadi nah, sekarang urusan kita kan jadi gampang. Ini untuk yang kuadrat. Kalau yang pangkat 3 gimana, Pak? Kalau pangkat 3 ya ininya saya ganti. Jadi 3 kan? Ini yang 3, ini jangan banyak-banyak dulu. Ininya 5 lagi, ya. Ininya pangkat 3 sekarang. Semudah itu, ya. Bikin fungsinya juga gampang, ya. Kalau sepertiga itu berapa? X pangkat 3 itu kalau diintegralkan kan 1/4 X pangkat 4 gitu kan ya. 1/4 itu dimasukkan nilai 1 ya tetap 1/4. Jadi hasilnya 0,25. Ini hasilnya 0,36. Jadi belum benar. Ini kalau pangkat 3 gambarnya kayak gini kira-kira. Oh, ini bukan efek tapi F aja. Nah, ini dia ya. Lebih mendatar daripada yang tadi. Ya, lebih mendatar daripada yang tadi. Oke, tapi target kita adalah mendapatkan nilainya berapa? 0,25. 1/4 kan nilainya sama dengan 0,25. Coba. Tadi yang berapa? 50.000 ya. Kalau 50.000 katanya sudah langsung 0,25. CTR tuh 0,25. Ya, kalau 50.000, 35.000 juga udah tadi. Ya, CTR, 30.000 gimana? 10.000 gimana? Oh, ini 1.000 aja udah. 1.000 aja udah bagus, ya. 1.000 aja sudah bagus, ya. 2.500 juga mungkin bagus. 3.000? 5.000 kali bagus ya. Masih kurang. 7.500. Masih kurang 10.000 lah ya. 10.000 seperti yang tadi kita. Aduh, 10.000 juga belum. 20.000. Wah, ini dia udah mulai kelihatan 20.000. Ya. Jadi kamu coba-coba mau berapa dan nggak sulit. Ya, pakai Python begitu cepat untuk menghitung integral. Jadi kamu tinggal nuliskan fungsinya di sini, ya. Kalau mau iseng kayak gini nih, X pangkat X, nggak akan ada orang bisa mengintegralkan X pangkat X kan. Tapi kita bisa melakukannya, kayak gitu. X pangkat X itu berapa? Itu dia, 0,78834. Jadi cukup diganti, fungsinya itu cukup diganti di lambdanya aja. Kalau akar repot ya, karena akan ada
ada super X nantinya, super akar X. Ya jangan akar lah. Apa? Yang antara, ya ininya aja diganti. Bukan antara satu dan 2 misalkan. Ya, antara 1 dan 2. Kalau ini square root ya, NP, SQRT, X gitu ya. Jadi integral akar X gitu loh. Ya, integral akar X dari 1 sampai 2. Ini kan X pangkat setengah kan ya. X pangkat setengah, kalau nanti turunkan, nanti turunannya itu adalah 2/3. Ya itu kan X pangkat setengah dulu. X pangkat setengah itu kan diturunkan, diturunkan kan jadi 1 tambah setengah. 1 tambah setengah itu kan 1/2. Tapi kalau dibalik jadi 2/3. Jadi 2/3 kali X pangkat 1/2. Nah, ya. Oh, kalau gitu masih bisa 0,1. Oke, biar gampang 0,1 aja ya. Oke. Nah, itu tadi. Hasilnya 2/3 ya. Hasilnya 2/3. Kayak gitu nih, 0,667 ya. Hasilnya 2/3. Ini dia gambar fungsinya kayak gini kalau akar X ya. Gambar fungsinya seperti itu, enggak seperti tadi. Oke lah. Ya. Dengan Python tuh asal ada sabar sedikit, masa bikin gini aja ya. Ini kalau kamu bingung dengan lambda itu tak lain adalah definisi fungsi yang seperti ini loh ya. Definisi mau dicoba kalau saya pakai lambdanya 1 tutup ya, lambdanya 1 tutup nih. 1 tutup kan tinggal kasih pagar aja kan. Ceder sama ya. Ini X kuadrat hasilnya 0,33. Kalau X pangkat 3 hasilnya 0,25, ceder 0,25. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi Anda bisa mau pakai definisi fungsinya seperti ini, kebiasaan kan yang seperti ini, boleh. Tapi Pak, nggak pernah di samping itu, selalu di bawah sini, ya boleh aja. Ya, cuman karena saya pernah iseng tak taruh di sampingnya, jadi nggak, ternyata jadi ya selanjutnya saya begini aja. Ya, cuman kalau kayak gini, itu definisi efeknya itu harus ditaruh di luar program utamanya. Tapi kalau kita pakai lambda, itu bisa langsung tembak di tempat. Kayak gitu loh ya. Bisa langsung tembak di tempat untuk nilai X-nya itu. Ya. Oke, tidak usah terdefinisi seperti itu lagi ya. Begitu ada lambda X n space square X, begitu ada X nempel di sini, lihat aja X-nya itu berapa kayak gitu. Ya. Tapi yang enaknya itu definisikannya seperti ini. Oke. Ya. Jadi saya lebih senang pakai lambda ya. Oke. Jadi pakai lambda, kemudian ada bikin batas bawah, batas atasnya, kemudian ada n-nya ya. Kemudian kamu hitung dx-nya yang dibagi dengan n ya. Kemudian kamu bikin n-nya, titik-titik x0, x1 sampai xn. Kan berarti ada n plus 1 kan? Aduh, kok bingung sih? Ini kan, lihat nih. Ini ada X0, X1, sampai Xn. Jadi ada berapa? Ini ada N plus 1 dong. Ya. Kalau mulainya dari sini, X1 sampai Xn, itu ada N. Tapi kalau mulainya dari X0, itu akan ada N plus 1. Tapi selangnya ada berapa, Pak? Selangnya ada N. Cuman komponen X-nya itu ada N plus 1. Ya. Nah, itu ketika aku bikin X-nya ini, saya tambahin 1. Nah, kayak gitu. Ngerti ya? Kenapa ditambahin 1? Oke, Anda lihat di sini. Saya tambahin 1. Ketika bikin X, saya tambahin 1. Karena mulainya dari X0, bukan dari X1. Ya, dimana X0-nya itu sama dengan A. Gitu loh. Ya, dengan Xn sama dengan B. Jadi antara X0 sampai Xn itu akan ada N plus 1. Ini dia yang saya lakukan. Saya tambah N plus 1. X-nya itu. Oke, kalau dx-nya sih nggak usah, dx-nya tetap aja. Nah ini perlu merenung sedikit ya. Bagaimana memindahkan rumus di buku menjadi Python? Ya kayak gitu ya. Oke, kemudian ini jangan langsung dari buru ya. Ini tadi mulai dari 4 dulu. Misalkan ini
Bukan square root, tapi mau berapa lah. X pangkat berapa sekarang? Mau X pangkat 4. Kalau X pangkat 5 aja. Pangkat 4 juga boleh, ya. X pangkat 4 itu jadi berapa? X pangkat 4 itu, integralnya itu adalah 1/5 kali X pangkat 5. Ya, 1/5 kali X pangkat 5, X pangkat 5-nya kan 1/5. Jadi ini 1/5 nantinya. Ya, 1/5 itu berapa? 1/5 itu 0,2. Jadi ini hasilnya kan 0,2. Apa ini yang nggak mau? Ini apa NP? Ya X pangkat 5 aja. X pangkat 4 aja langsung. Ya. Ini F-nya apa ini kok? Kayak gitu ya. Ini dia. Ini harusnya sama dengan 0, dibagi berapa tadi? Dibagi 5. Ini harusnya 0,2. Nah kok ini belum 0,2 Pak? Lah ya iyalah, ini kan baru 4 biji. Coba diganti 4.000. Tuh 23. Ceder 0,2. Tuh 0,2. Ya. Kalau diganti 5.000 mungkin tambah bagus lagi. Ceder. Oh masih keluar. Oh tadi 7.500 ya. 7.500. 10.000 tadi ya, 10.000 ternyata ya. Oh, masih belum juga, gila ya. 25? 25 sudah. Ya sudahlah, 25.000. Ya, jadi bikin selang 25.000. Nah, kalau kamu dikasih ujian, bikin selang dengan partisi sebanyak 25.000 ya sudah. Kamu kerjakan sehari nggak akan selesai lah ngitungnya. Ya, tapi dengan komputer cepat sekali untuk ngitung ginian ya. Coba sekarang kita akan identifikasi import update time, import update time. Ya, ini anunya, maunya begitu ya. Maunya ini tick sama dengan date time now. Date time now. Kemudian saya bilang print CTR ya. CTR yaitu waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan itu adalah date time now dikurangi tick ya. Date time now dikurangi tick, tapi minta akurasinya enggak deh. Nah, kayak gitu aja. Date time. From date time import date time. Kalau salah. Kenapa salah? Lah. Oh, dikuranginya nggak boleh terlalu dekat kali. Oh, kurang buka, kurang tutup. Oh, gitu. Ya sudah, ya. Waktunya 0,01 detik. Itu untuk menghitung dengan partisi sebanyak 25.000 coba. Ya cukup cepat lah Python itu 0,01 detik untuk menghitung integral seperti itu ya. Kalau integralnya semakin rumit ya tentu aja akan butuh waktu lebih lama lagi. Tadi Pak Warsono minta berapa? Minta tolong dihitung gitu kan ya. Minta berapa? Hitungnya. Ini dia ya. 12 per X. 12 per X. Ini kan tinggal per X gitu aja kan. Ini tinggal 1, 2, udah selesai. Jeder. Tuh hasilnya 10,7039. Ya. Waktunya ngitung 0,008 lagi. Ya. Keren ya. Cepat sekali malah. Lebih cepat daripada yang X pangkat 4 tadi, ya. Oke, hasilnya adalah 10,7039. Ya, kalau nggak percaya, hitung pakai cara lain kalau ada punya alatnya, ya. Ini dengan 25.000. Kalau di print kayak apa sih? Kalau di print kayak apa? Gambarnya adalah asimtot disumbu Y. Asimtot disumbu Y. Kayak gitu kira-kira, ya. Jadi
kalau ini diperbesar terus, ya, X-nya itu, ya, maka ini kok kenapa kayak gini? X-nya kan sudah banyak. Kok belum kelihatan asimtot gitu loh. Ya biar aja lah ya. Udah 25 loh. Fx. Ya, kita kayaknya ada yang salah ini. Ya, masa ini maksimumnya cuma 1 sih? Super X itu maksimumnya 1? Loh, kalau ini di printnya cuma dari 1. Ini dia, ya. Tidak ada nolnya ini. Ya kalau di printnya dari 1 ya selalu 1 dong. Oke, aku membuat kesalahan di mana? Waktu bikin X. Oh iya betul. Oh iya betul. Oh, aku tahu rahasianya ya. Kecuali kalau mulainya dari 0. Ya, kalau mulainya dari 0 nggak boleh itu. Karena super X kan nggak ada nilainya di X sama dengan 0. Ya, sehingga nggak boleh itu untuk dihitung. Karena itu mulainya dari 1. Iya betul, ini selalu sama dengan 1 batas atasnya. Oke, tapi nggak ada salahnya kita sudah menghitung seperti ini. Oke, yang tadi X pangkat X itu kayak apa ya? Kalau digambar, iseng aja sih. Gambar jadi kayak apa? X pangkat X itu. Oh, kayak gitu aja? Oh, kok gampang? Kok gampang? Ya sudahlah. Ya. Oke, kayak X pangkat berapa gitu loh. Ya, kayak X pangkat 2, kayak X pangkat 3, kayak X pangkat 2. Ya. Kalau X pangkat 10 gimana, Pak? Pangkat 9. Nanti kan jadi 1/10 kan? Ya 0,1. Hasilnya 0,1. Kenapa 0,5? Oh, 19. Walah. Ya, 0,1. Betul. Ya, 0,1. Kalau digambar kayak apa? Ya tambah garisnya itu semakin dekat dengan sumbu X. Semakin dekat dengan sumbu X. Seperti itu. Ya. Kalau mau lebih besar lagi, pangkat tadi ada 19 ya. Ya udah 19 diikuti aja. Ya. Kalau ini diingat semakin mendekat lagi. Ya. Semakin mendekat lagi ke sumbu X-nya. Ya, jadi kalau untuk nilai-nilai kecil dipangkatkan oleh bilangan yang besar itu cepat sekali menuju nolnya. Ya. Oke. Jadi Anda sudah bisa main-main dengan ini. Oke, nanti kita lanjutkan. Aslinya kan X pangkat 2 ya. Hasilnya berapa kalau X pangkat 2? 0,3333 kayak gitu ya. Tapi ininya harus berapa tadi? Oh, 35 ya. Ya, 35 ya. Dengan 35 Anda sudah mendapat hasil yang akurat untuk menghitung integral X kuadrat dari 0 sampai 1. Nah, kayak gitu ya. Anda kebayang nggak bahwa ini tuh semudah itu bikin programnya ya? Semudah itu bikin programnya. Jadi intinya apa? Intinya fungsinya kamu bikin dulu. Ya. Kemudian batas integrasinya kamu bikin AB. Setelah itu kamu merancang AB itu lebarnya AB itu akan saya cacah-cacah menjadi 35.000 bagian. Nah, selangnya. Nggak kebayang Pak ada selang dari 0 sampai 1 kok. Ini dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1 kok dicacah sampai 35.000. Iya. Kalau kita bayangkan pakai pensil atau pakai pulpen gambarnya ya nggak bisa lah. Ini bukan urusan ini urusan biarkan aja komputer yang ngitung. Toh waktunya dihitung cuma 0,09 ya 0,02 detik. Cepat kan? Ya 0,02 detik. Ya memang waktunya ganti-ganti itu lihat. Waktunya berubah kadang 0,011, kadang 0,2, 0,16, 18 ya beda-beda ya. Jadi saya dalam hal ini aku nggak ngerti kenapa beda gitu loh. kenapa beda, apanya sih yang membedakannya gitu loh ya, apanya sih yang membedakannya, kan harusnya sama aja. Aku juga nggak tahu ya. Kadang
0,02, kadang 0,17, 15, 14, ya 15 juga. Ya, antara 0,15 sampai 0,02. Ya, antara 0,15, 0,015 dengan 0,02. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, tuh 12 malah. Rupanya kalau saya istirahat agak lama, ini agak lama ya, saya istirahatnya ngobrol-ngobrol. Nanti kalau dijalankan jadi lebih cepat. Oh, lebih lambat kok. Enggak lebih cepat. Oke. Jadi untuk Riemann sum yang pakai right, kita sudah mendapatkannya. Kalau mau pakai let gimana Pak? Ya tinggal kamu mikirnya x0-nya ikut sekarang. Ya, tapi xn-nya tidak ikut. Ya, xn-1 aja. Ya, bisa-bisa aja sih. Ya, bisa-bisa aja. Sulit nggak Pak? Enggak sulit. Ya, mau? Cuman begini aja. Lihat nih, kalau saya mengambil yang kiri, ini kan mulainya dari 1 kan? Lihat nih. Padahal kamu pilihnya mulainya dari 0. Ya, ini dikurangi 1 aja. Ya, kurangi 1, wassalam. Sudah begitu aja. Ya. Ini kurangi 1. Sudah gitu aja. Ya. Hasilnya 0,033 juga. Ini kalau kita ngitungnya dari kiri. Nah, ya. Ya, apa bedanya sih? Makanya saya nggak begitu tertarik untuk melihat banyak-banyak. Cukup 1, kemudian tekuni aja. Kayak gitu ya. Nantinya ya, saya akan gambarkan kalau Anda meningkat ilmunya. Nah, ini dia. Anda kan pintar, bisa meningkat ilmunya. Ya. Nah, ini ada selang dari 0 sampai 2. Dari 0,2 sampai 0,4, 0,6, dan seterusnya. Nantinya saya akan pakai random number. Nah, ya. Random number antara 0 dan 1. Nah, ini kan antara 0 dan 1. Ya. Antara 0 dan 1. Kemudian saya draw random number. Nanti jatuhnya di mana? Misalkan nih. Random number 10. Ini harus NP ya. NP random. NP random. Nah, ini dia. Ya. Nah, selangnya masih tetap, ya. Selangnya masih tetap, cuman ininya, saya ambil secara acak ini. Kalau tadi kan selalu ngambil yang paling kanan. Sekarang saya ngambil pakai acak ini, namanya Monte Carlo integration namanya. Ya, jadi saya tidak memihak ke kiri, tidak memihakkan, tapi saya acak aja. Ya, misalkan 0,21 jatuhnya di mana? Jatuhnya di selang yang sini. Ya, 0,27 jatuhnya di selang yang sini juga. 0,25 jatuhnya di selang ini juga. Jadi di selang ini itu dihitung sampai 3 kali. Coba, ya, dihitung sampai 3 kali. Selang yang pertama nggak kebagian. Ya, habis itu mana? 88. 88 itu di mana? Di sini. Nah, ya, habis itu berapa? 1247. Oh, dapat nih 1. Kemudian 0,84 lagi, dapat sini lagi. 0,95 dapat sini lagi. 0,0335 paling kiri, ya. Oh, ini ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ini 0,868 itu agak ke tengah sedikit sini. Ya. Jadi ini tuh ekstrim kiri dan ekstrim kanan kayak gitu loh yang diperoleh. Harusnya kan merata gitu loh. Ekstrim kiri kanan, tengahnya juga dapat, ya. Kalau kita pakai metode numerik itu tiap selang dapat kesempatan, ya. Dapat kesempatan. Seperti itu. Tapi kalau kita pakai yang 5 aja ya, misalkan ya, maka 5 itu, ini selang berapa ini? Ini kan adanya di sini kan? Ini berarti selang ke-1. Ini 0,85. Oh, ini selang terakhir ini. Selang kelima ini 0,52. Ini agak di tengah nih di sini. Nah, ya. 14 kalau selang pertama lagi. Coba lihat, ya. 1870 juga yang pertama lagi. Jadi, selang yang pertama ini itu diambil sampai 3 kali. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, dihitung sampai 3 kali. Ya. Tapi saya tidak ngambilnya tidak dari yang paling kanan, tapi dari 1517 itu langsung saya pakai untuk menghitung efeknya. Jadi kalau ini saya misalkan ini sama dengan X1, ya. Ini sama dengan X1, nanti kan aku bisa menghitung efeknya kan? Ya, bisa menghitung Fx1-nya.
Nah, efek satunya jadi kayak gini, ya. X1-nya sudah dapat, lah ini tinggal dikalikan dengan delta X. Jadi Riemann sum juga. Ya, jadi Riemann sum juga. Coba kita hitung ya. Kita hitung coba ya. Kita ngitung pakai Monte Carlo simulation, artinya random number-nya itu yang akan dipakai untuk menentukan. Kalau tadi kan kita mihak yang kanan terus kan ya. Kita mihak yang kanan terus. Tapi sekarang kita akan pakai angkanya terserah bilangan acak. Wah, ya. Oke, coba lihat. Ini yang 5. Ini efeknya sudah, X-nya sudah, tinggal efek DX. Nah, ya, partisinya kan. Partisinya jadi gimana? Cara membuat partisi tadi gimana? Nah, ini dia partisi. Ini dia, ya. Partisi. Oh, enggak gitu. Ngitung partisinya enggak gitu. Ngitung partisinya langsung kalikan 0,2 aja, ya. Jadi ini langsung, ini partisinya ini langsung dikalikan delta X. Nah, sudah partisinya udah ketemu. Riemann sum-nya jadi gimana? Riemann sum-nya itu adalah dikasih tanda apa tadi Riemann sum? Nggak apa kasih tanda, tinggal sum aja. Sum dari partisi. Hasilnya berapa? Harusnya kan 0,2 berapa? Harusnya kalau ini pangkat berapa? Pangkat 2, hasilnya harusnya 0,3333 gitulah ya. Kalau pakai Monte Carlo kita dapatnya berapa? Oh, lebih bagus yang ngacak gitu. Ya. Oh, kamu takut nggak dengan yang ngawuran ini? Ini yang ngawuran ini. Ya, cuman pakai bilangan acak aja. Terserah lah. Ya, bilangan acaknya itu langsung saya pakai untuk menghitung fungsinya, saya kalikan dengan dx-nya. Oh, lebih gampang daripada yang tadi ya. Lebih gampang daripada yang tadi. Ya, dx-nya 0,5 terus itu tadi. Ya, hasilnya adalah, tapi ini kalau saya ulangi lagi hasilnya akan beda karena random number-nya selalu beda. Nah, ini dia. Oh, kadang 0,2, kadang 0,3, kadang 0,29, kadang 0,4. Ya. Nah, kalau hasilnya mau tetap sama, saya harus bilang begini, NP random seed 42 misalkan, ya. Hasilnya akan sama terus. Dipencet berapa kali hasilnya akan segitu terus. Ya. Hasilnya berapa kali akan segitu terus. Ini N tadi ya. Oke. Jadi lebih mudah mana? Ya terserah kamu lah, lebih mudah mana? Nah, gitu ya. Lebih mudah mana ini jadinya? Ya tentu aja lebih mudah karena kamu nggak usah mikir ya. Ngitung partisinya itu cuman fx kalikan dx gitu aja udah jadi gitu ya. Aduh. Hebat sekali. Ya, hebat sekali. Oke. Ya. Jadi kalau N-nya saya ganti misalkan ya, kalau N-nya saya ganti berapa tadi? N-nya saya ganti menjadi 35.000. Ya, coba apa aku akan mendapat 0,3333 gitu lah ya. Ini partisinya tentu saya minta supaya 0,4 F ya. Kok nggak bisa? Oh, sumnya yang 0,4 F. Oh, coba nggak bisa. Ini harus dalam bentuk print. Print F ini yang ininya dalam kurung kurawal. Ini dia. Tetap nggak bisa. Oh, ininya belum ada kurung tutup. Nah, itu dia. Ya. Oke. Ini sumnya. Kok jadi segitu banyak, Pak? Ya salah berarti. Ya, berarti salah. Oh, DX-nya belum dihitung. Oh, DX-nya masih ngawur. Ya. DX-nya harusnya sama dengan B kurangi A dibagi dengan N. Oh, itu dia. Itu dia. Ya. Dengan 35, kalau tadi yang pakai numerik dengan 35.000 udah 3333. Kalau pakai Monte Carlo lebih gampang nih pakai Monte Carlo. Ya. Lebih gampang pakai
Monte Carlo. Nah, kalau pakai Monte Carlo, aku tidak perlu menghitung DX. Nah, ini dia. Ya, ini mau tak matiin ini. Tapi DX-nya ini tak matiin, tapi saya bukan sum, tapi min langsung. Nah, jadi tadi kan di rata-ratakannya per N gitu kan. Per N itu kan nilai rata-rata. Jadi sum akan manggilnya adalah min. Aduh, min is not depend. Oh, minnya harus diginiin, harus di NP kan. Gitu ya. Ya, jadi lihat nih betapa gampangnya kalau Anda pakai random number. Itu kamu nggak usah mikir DX. Kalau kamu masih mikir DX dengan random number itu artinya kamu itu masih pakai cara numerik. Kalau ini bukan numerik, ini namanya Monte Carlo simulation. Ya. Ya, jadi kalau Monte Carlo simulation itu selangnya itu katakanlah dipilihnya itu secara acak. Tidak semua selang akan kepake. Itu dia. Kadang ada suatu selang yang kepake sampai 3 kali tadi kan? Ya, ada satu selang yang digunakan 3 kali untuk menghitung integralnya. Tapi tetap aja semuanya akan terhitung gitu loh ya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini karena ada random ini, kalau ininya randomnya ini saya hilangkan, ya ini kadang bagus gitu ya, 3320, 3337, 3357. Ya lumayan lah pakai Monte Carlo, lebih gampang, segampang-gampangnya gampang. Ya, cuman butuh apa? Nggak perlu DX, kamu tapi perlunya adalah min, nilai rata-rata. Ya DX itu nilai rata-rata itu. DX itu apa sih? Seper N gitu kan? DX itu adalah seper N, kayak gitu. Ya, jadi ini itu, tapi ini itu hanya berlaku kalau integralnya itu antara 0 dan 1. Hanya itu. Kalau integralnya tidak 0 dan 1 nggak bisa. Belum bisa, karena belum saya ajari. Padahal untuk berapa aja bisa. Ya, masa sih ada, ya karena integral, kalau tadinya batasnya tidak 0,1, itu saya bisa mengusahakan supaya batasnya 0,1. Ya, bisa, nantilah. Enggak sekarang, tapi paling tidak ini memberikan gambaran bahwa kalau kamu ngitung, ingin cepat-cepat, kalau integralnya 0,1, ini aja, kamu mau draw random number berapa kali, ini kan random number nih, ya, random number n, jadi kamu akan draw random number x ini sebanyak 35.000 kali, isinya antara 0 dan 1. Nah, ya, antara 0 dan 1. Sebetulnya akan lebih bagus ya, kalau ini itu saya bikinnya kayak gini. Ya, saya negatifkan. Ya, jadi ini adalah stack. Ini adalah face stack. Ya, face stack mana stack? Ya, face stack x1, 1 min x1. Nah, kenapa sih pakai x1? X saja Pak. Ya, x saja juga boleh. Ya, jadi ini x1 itu biar nggak sama dengan yang atas tadi maksudnya. Ya udahlah, ya. Nah, kalau yang ini hasilnya kan bagus terus ini. Mana? Face stack is not defined. Oh, face stack berarti NP ini. Kerennya bukan main. Ya, aduh, ini luar biasa ini. Bahkan tidak usah, cuma 5.000 aja mungkin sudah keren. 5.000 aja udah keren. Itu hebatnya. Ya, jadi ini rahasianya di sini. Saya vertical stack ini. Jadi atasnya X, bawahnya 1 min X gitu loh. Karena itu masih random number juga. Masih random number antara 0 dan 1 juga. Ya, kalau ada bilangan acak antara 0 dan 1, kalau saya bikin menjadi 1 min bilangan itu masih 0 dan 1 juga kan? Ya, nah ini dia. Ini apa manfaatnya? Kalau ini jatuhnya ke kiri terus, ini saya bikin ke kanannya, kayak gitu loh. Ya, jadi kanan dan kiri sekarang saya jadikan 1. Ya, jadi kalau ada tadi kan ada kecenderungan bilangannya itu jatuhnya di kiri terus kan, sampai di selang yang yang kedua itu sampai 3 kali dari 10 kali. Ya, itu sampai 3 kali kan kebanyakan itu. Itu berarti terlalu cenderung ke kiri. Nah, itu caranya saya membuat ke kanan ya saya bikin 1 min X kayak gitu. Ini langsung ke kanan jadi simetri sekarang. Ya, kalau simetri maka kita bisa menghemat simulasinya. Ya, kadang keluar 333 gitu, ya.
Oh, keren kan? Ya, kalau mau aman ya 10.000 lah ya. Kalau 10.000 lebih aman itu, lebih dekat-dekat 333 ini lebih sering keluar nih ya. Coba lihat. Kalau 100.000 ya iya 100.000 lebih mantap lagi itu ya. Nah, itu dia manfaatnya Monte Carlo simulation ya. Jadi dengan Monte Carlo simulation itu kamu kebayang kan? Ada selang. Jadi antara 0 dan 1 itu saya bikin partisi. Semula kan partisinya berapa? 4 biji. Ini kalau 4 biji gimana Pak? Ah, coba kalau 4 biji. 4 biji pun sudah bagus. Coba lihat. Ya, bandingkan dengan 4 bijinya numerik. 4 bijinya numerik berapa? Nah tadi, 5 ding. Jangan 4, 5. Ya. Ya. Oh, 5 itu berarti 10 Pak. Nakal ini. Di sini 5, di sini 5, 10. Jadi saya harus membandingkan dengan 10. Ini saya ganti 10 ini. Jeder. Ininya berapa? 0,38. Sekenceng-kencengnya 0,38 terus. Karena ini nggak ada randomnya. Punya kita berapa? 3304. Wah. Ya. Cuman dengan 5 biji bilangan aja. Ya. Saya stack menjadi 10 biji. Tapi sekarang menjadi simetri kiri kanannya sama. Ya, kiri kanannya sama ini. Oke, nah kalau kiri kanannya sama, maka kita bisa lebih efisien. Dengan 5 biji aja. Ya. Kalau fungsinya linear itu 100% sama ini kalau fungsinya linear, ya. Kalau ini fungsinya linear ya. Coba ini. Linear di sini masih belum akurat, harusnya 0,5 kan? Kalau ini 100% akurat. Jeder, 100% akurat. Kalau linear. Ya. Ininya mau berapa aja? 0,05. Ininya mau berapa aja? 0,05. Ininya mau cuma 3 biji juga sudah 0,05. Oh, itu enaknya kalau kita pakai Monte Carlo simulation untuk yang linear ya. Dipilih berapa aja. Kalau Anda pakai stack ini ya pastilah karena atas dan bawah kalau dijumlahkan sama dengan 1 kan. 1 kalikan 10 itu jadinya 10 dibagi 2 gitulah ya atau apa ya. Itu kan 0,1 bukan atas dan tambah bawah, atas tambah bawah, atas tambah sebanyak 5 kali ya. Jadi 1 kali 5. Nah, kemudian dibagi 10 jadi 0,5. Selalu 0,5. N-nya berapa aja kalau linear. Sedangkan kalau pakai ini baru 0,05. Coba kalau ini udah 10 ini. Coba ini saya jadikan 100. Masih belum akurat coba. Ya. Masih belum akurat, saya ganti 1000 baru mulai ada tanda-tanda mau akurat kayak gitulah ya. Nah, itu dia. Tapi kalau pakai Monte Carlo simulation, langsung perkasa dia, ya, langsung menyidik. Nah, ini kan tadi saya cuma ceritakan aja bahwa sekarang di Riemann sum itu kan ketika kita mau mendefinisikan menjadi integral itu kan wakil yang ada di sini fungsinya mau diambil itu diambilnya sembarang. Nah, yang di sini wakilnya tapi sembarang itu masih ada di selang sini gitu loh. Ya, di sini juga wakilnya yang X bar I itu loh, ya, diambil di sini sembarang. Di sini sembarang, sembarang. Artinya di setiap selang itu ya, di setiap selang itu ditaruh wakilnya. Sedangkan kalau pakai Monte Carlo simulation kadang jatuh di sini sampai 3 kali. Coba kita buktikan jatuh di situ berapa kali. Ya, X-nya saya print misalkan. Ya, X-nya saya print. Hai X, keluarlah kau. Nah, ini dia. Ya. Atas ditambah bawah ini sama dengan 1. Atas tambah bawah 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 sama dengan 1. Jadi ada 1 berapa kali? 5 kali. Kalau diratakan dari 10, 5 dibagi 10, 0,05. Kayak gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ini coba lihat. Ini 0,3 jatuh 2 kali. 0,3 itu di mana? 0,3 itu di selang kedua ini. Ya. Itu jatuhnya 2 kali. Yang selang pertama dapat berapa kali? Selang pertama dapat sekali ini. Nah, ini dia, ya. Selang pertama dapat sekali. Ya. Itu kalau dari sisi atasnya. Kalau dari sisi bawahnya sih selang pertama dapat 2 kali ini dari sini nih. Ini keluar nih, ya. Sedangkan yang ini kan udah selang kedua ini. Nah, ini jadi selang kedua dapatnya berapa kali? 1,
2, 3. Nah, ya. Jadi satu selang ini itu wakilnya sampai 3 kali. Mewakili penghitungan integral sampai 3 kali. Ya. Ya tentu nanti ini simetrinya dengan mana? Ini simetrinya dengan 0,6 sampai 0,8. Jawab aja lihat. Ya, 0,6 sampai 0,8 itu mana aja? Ini 1. Ya. Ini 1. Ini 1. Ya. Jadi kalau di sini ada 3 kali, ya di sini akan ada 3 kali. Tapi yang lainnya kok nggak kebagian, Pak? Antara 0,4, 0,6 kebagian nggak? Coba lihat, nggak ada. Tengah-tengah ini nggak pernah diwakili nih. Yang tengah-tengah malah nggak diwakili. Yang ujung-ujung diwakili 1 kali ini. Ini ujung diwakili sekali, ya. Ujung kiri ya, diwakili cuma 1 kali. Ujung kanannya jadi diwakili juga 1 kali. Ini ujung kiri sekali, ujung kanan sekali, ujung sini 3 kali, ujung sini 3 kali. Terus mana lagi ya? 2 kali ini dengan ini, ya. Ini jadi ujung kiri ini itu 2 kali, sini 2 kali. Berapa jadinya? 4. Terus yang di sini 3 kali, sini 3 kali, 6, 10 jadinya. Yang sini tidak pernah terwakili. Nah, itu dia. Ya, kalau pakai Monte Carlo, ya nggak apa-apa. Nyatanya lebih akurat. Nyatanya akurat persis kok. Ini dia. Ya, nyatanya akurat persis kalau fungsinya linier. Ya, jadi kapan kamu punya kedewasaan untuk bisa belajar ini? Ya, nanti minimal kamu harus tingkat 2. Ya, karena di DPP nggak akan pernah dapat ilmunya. Kalau di matematik minimal tingkat 3. Ya, baru diajari dari peluang. Ya, kalau udah diajari dari peluang baru saya ajarkan Monte Carlo simulation. Jadi kalau untuk mahasiswa tingkat 1 itu untuk ngiming-ngimingi aja dulu supaya kamu punya ternyata dengan dari peluang atau statistik bisa lebih mudah mencapai tujuan saya. Kayak gitu. Ya, karena ini tidak perlu mikirin partisi, tidak perlu mikirin apa. Cukup kamu ambil random number, ya, number-nya di stack, masukkan ke dalam fungsinya, coba lihat, masukkan ke dalam fungsinya, langsung diratakan fungsinya itu. Ya, kalau perlu aku nggak usah ngasih nama partisi ini. Ini tak hilangin aja. Langsung saya kasih nama fx. Keren nggak? Ya, langsung saya kasih nama fx. Jadi itu ya. Jadi nggak perlu ada istilah partisi. Kalau ada istilah partisi akan menyesatkan. Apa bedanya kalau pakai istilah partisi? Istilah partisi itu untuk menerangkan bahwa ada selang-selang yang tidak terwakili, gitu aja. Ya, ada yang terwakili kebanyakan, ada yang diwakili 2 kali, ada yang diwakili 3 kali, ada yang nggak terwakili. Ya, yang ini tadi kan fenomenanya sini diwakili 2 kali, yang paling ujung diwakili 2 kali, yang sebelahnya lagi diwakili 3 kali, yang sini 3 kali, yang sini nggak kebagian. Kayak gitu. Ya, itu kalau ininya 10. Ini kan 5 kali 2 kan, di sini di stack itu kan jadi ini 5, yang 1 min X juga 5 ini loh. Yang X itu yang ini, yang X itu yang atas ini loh. Ini yang X ini, ya. Ini yang X, sedangkan yang 1 min X itu adalah yang bawahnya ini. Seperti itu. Kalau 10 gimana, Pak? Kita main-main dulu lah ya. Kita main-main dulu. Ceder. Ininya ceder kayak gitu. Ini 10, ya. Selalu atas tambah bawah selalu sama dengan 1, ya. Nah, sekarang kita mau melihat perwakilannya. Ini yang paling kiri ini berarti, ya 0,025 itu berarti di sini. Selang ke-1. Ini di mana? Ini selang kedua. Ini mana? Ini baru diwakili yang tengah ini, ya. Yang sini itu baru muncul wakilnya. 45 juga muncul tengah lagi sampai 2 kali loh. 7841 di mana? Yang sebelah sininya, ya. 4987. Yang tengah 3 kali. Coba, ya. Yaitu lewat sini, dan lewat sini. Yang tengah itu 3. Kalau tengah 3 kali, ya berarti 1 min X-nya di tengah lagi gitu loh, ya. 1 min X-nya ada di tengah lagi, betul nih, ya. Nah, dari sini aja kita sudah koleksi berapa? 6. Yang tengah itu terwakili. Ini masih selang yang kedua nih, 3817 kan di sini nih, ya. Ada di sini 93 di ujung, 69 di selang kedua, 0,03 di yang pertama. Coba lihat distribusinya, ya.
distribusinya kali ini yang tengah justru yang paling banyak kebagian sampai 6 kali ya, sampai 6 kali dari 20 kali kan, ini kan 20 kali kan, 10 kali kan 2 kan 20 kali ya, itu yang tengah itu sampai kita hitung berapa kali? 6 kali ya, harusnya berapa? Ya harusnya 20 dibagi 5 harusnya 4 kali, ini dapatnya 6 kali, lebih banyak ya, pasti ada yang kurang gitu loh, yang kurang terwakili jadinya, yang kurang terwakili kayaknya ujung-ujung ya, ujung-ujung itu cuman 4 kali ini. Oh pas itu kalau gitu ya, dengan ini kan, kalau ujung kirinya dapat, oh ujung kirinya cuma 2 kali, ujung kanannya juga 2 kali ini ujung kanannya ya, ujung kanannya 2 kali, jadi kurang nih, harusnya kan sini 4 kali, sini 4 kali, sini 4 kali, sini 4 kali, sini 4 kali gitu kan, kalau pakai metode numerik. Tapi kalau pakai Monte Carlo simulation itu serahkan aja dengan bilangan acak namanya ya. Aduh, kok bisa begitu ya Pak? Ya bisa begitu kan, tak kasih tahu kamu bahwa ini tuh ngacak itu datangnya ya, tapi ini hasilnya akan bagus kalau bilangan acaknya itu bisa merata jatuhnya, nanti akan sama seperti numerik ya, kalau merata ya. Kalau gitu ini selalu 0, tengah-tengahnya aja Pak diambil Pak ya, tapi kan kita harus mikirin tengah-tengahnya, itulah yang sulit ya. Kalau gini kan kita nggak mikir apa-apa, ini saya ciptakan X ya, saya ciptakan X ya, F-nya itu saya ciptakan di sini. Jadi ini itu urusan menciptakan X aja jadinya ya, X saya ciptakan dengan cara acak, kemudian saya masukkan fungsinya, saya rata-ratakan, wassalam ya. Oh, kalau Anda sudah belajar dari peluang, artinya Anda sudah lulus tingkat 3 di matematik, ini saya ajarkan. Jadi ini saya ajarkan ke mahasiswa tingkat 4. Ya, mahasiswa tingkat 4 atau tingkat 3 yang semester keduanya. Dari peluang kan semester 1. Jadi semester keduanya itu ketemu saya ajari gini. Ya, sehingga bisa menghitung angka-angka yang ada di tabel-tabel buku statistik itu bisa dihitung sendiri dengan ilmu ini. Ya, jadi ini itu memberikan ini aja, memberikan wawasan bahwa ada ilmu lain yang membuat hidupmu lebih gampang. Nantinya begitu kira-kira pesannya. Ya, ada ilmu lain yang membuat hidupmu akan lebih gampang. Namanya dari peluang dan statistik ya gitu. Ya, wah itu nanti sulit Pak. Ya iyalah, sulit sedikit ya. Kalau kamu belajar kalkulus sampai nggak sulit itu, ya itu nggak sulit dari peluang itu. Kalau kamu belajar kalkulusnya bagus, jadi perbagus saja nilai kalkulus. Supaya apa? Supaya hidupmu lebih gampang dengan matematik. Kayak gitu ya. Ini dia matematik dihajar dengan teori peluang, coba dengan bilangan ngacak gitu loh, ya. Ini kan bilangan nggak teratur ini. Bilangan yang nggak teratur kayak gitu kok bisa mengatur kehidupanmu lebih gampang. Ajaib kan? Ajaib, ya. Enaknya itu kalau kamu punya ilmu yang canggih-canggih itu enaknya kayak gitu. Membuat hidupmu jadi gampang, ya. Sampai lupa istirahat kan, karena saya terlalu antusias menerangkan ini. Kita istirahat 10 menit, jadi nanti kita akan masuk jam 12.40. Kamu udah absensi belum? Atau ada yang lupa?